Wapres berperan nggak? Menteri-menterinya berperan nggak? Artinya kegelisahan yang ada di alam pikiran para purnawirawan perwira tinggi dan kolonel itu sama dan sebangun dengan materi pemikirannya bahwa Jokowi ini nggak punya nilai-nilai kenegarawanan. Petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI, amunisi baru bagi Prabowo untuk menghadapi Jokowi. Karena publik masih melihat, oh ini 3 periode. 3 periode dengan cara apa? Masih ada 17 orang menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Ini menjadi beban politik bagi Prabowo Subianto. Jadi tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini beri sekali. Baru Betawi bener nih. Mati. Ini abang pakai merah-merah nyaingin saya berarti nih. Gitu ya. Iya bang. Kan Hari Kartini. Oh, Hari Kartini bang ya. Iya. Hari Kartini ingat nggak kalau dari kita ada taman kanak-kanak sampai SMP tidak-tidaknya. Betul. Pakai pakaian daerah untuk menghormati bahwa kita multikultural. Betul. Gitu. Kita menghormati. Berarti saya ke Hari Kartini terus ya bang, tiap minggu begini bang. Oh gitu ya. Siap. Kita kan hidup di kota Batavia kan? Iya. Kotanya orang Betawi. Jadi maka abang pakai baju Betawi. Betul, menghormati. Tapi pantas juga loh bang. Pantas ya. Kalau lahannya agak luas, saya minta abang kasih kembangan silat dikit lah. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khas Betawi ya. Iya. Gimana Cak Iman? Sehat bang. Mudik kemarin bang? Ya, kayaknya kampungnya jadi di mana-mana. Gitu. Orang Indonesia begitu ya. Tidak hanya satu kampung. Karena multikultural, banyak daerah bisa dijadikan kampung halaman kita. Jadi punya kampung nggak punya halaman. Gitu ya. Daripada punya halaman nggak punya kampung bang. Itu dia makanya. Itu rumah orang berarti. Iya. Tapi sehat bang Ginting ya. Alhamdulillah nih bang Ginting. Sehat. Mau datang lagi ke diundang warung ada sate saya ini. Sate yang baru apa? Satenya sih sama bang, dari kemarin bang. Cuma ini bakarnya baru. Okay. Stoknya ada plastik gitu. Lilin. Siap. Sehat kan bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya bang, terima kasih sudah mampir Motor Sekelangkong. Sudah mau mampir lagi di warung sate saya ini. Kemarin saya ngobrol dengan Bang Rai Rangkuti. Nah ini saya banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Bang Ginting karena akhir-akhir ini kayaknya fenomenanya itu semakin menarik gitu. Kaitannya dengan kepemimpinan nasional kita ini Prabowo Gibran ini. Itu kemarin abang pernah bilang katanya Gibran jadi cobaan terberat atau beban berat bangsa ini. Maksudnya gimana sih bang itu bang? Ya ini kan tanpa terasa 100 hari pemerintahan Prabowo itu selesai. Kenapa saya sebut cuma satu nama? Karena lokomotifnya cuma satu. Yang lain pembantu, baik Wapres maupun para menteri. Nah sekarang sudah saatnya 20 April, artinya persis 6 bulan pemerintahan Prabowo. Maka harus ada evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah ya di kabinetnya. Berperan nggak semuanya pembantu-pembantunya? Wapres berperan nggak? Menteri-menterinya berperan nggak? Kepala lembaga yang setingkat dengan kementerian berfungsi enggak? Apakah sesuai dengan rel yang ingin dicita-citakan dalam visi misinya Prabowo Astacita itu? Kalau tidak jalan, gerbong yang mogok ya tinggal. Masa gerbong yang mogok menjadi beban, mau dibawa lepas saja itu, gitu. Siapapun dia. Gitu. Jadi itulah abang yang melatar belakangi kenapa bilang Gibran jadi beban berat bangsa ini. Kalau secara spesifik, itu bebannya di apa? Politik, hukum, etika, atau apa bang? Ya itu yang Anda sebutkan semua, Cak. Jadi kalau saya ngobrol dengan sejumlah elit ya, tokoh-tokoh, dari 6 yang maju dalam kontestasi Pilpres, misalnya pasangan Ganjar dan Mahfud, nggak ada masalah.
pasangan Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Pasangan Prabowo dan Gibran, Prabowo-nya nggak ada masalah, Gibran-nya bermasalah. Karena konteks sejumlah wakil presiden yang kita miliki, semuanya punya prestasinya, dari mulai setidak-tidaknya punya prestasi nasional, baru kemudian masuk ke kancah kontestasi wapres. Nah, Gibran kan nggak punya background prestasi nasional, apalagi internasional. Ini kita negara besar. Jadi kalau kata iklan untuk anak kok coba-coba nggak boleh. Ya. Nah, apalagi untuk anaknya, kira-kira begitu. Untuk Indonesia sebesar ini nggak bisa coba-coba juga kan, Bang? Nah, ini kan jadi publik akhirnya terinspirasi oleh sejumlah negara. Misalnya ya, di Bolivia, ketika polisinya brengsek, maka presidennya memecat ribuan polisi. Terus di Estonia, di mana hakim-hakimnya brengsek, dipecatin itu semuanya. Dan di Filipina juga begitu kan, wapresnya dianggap tidak layak, seperti harapan, ya harus di-impeachment. Nah, ini juga ternyata satu pemikiran dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional kita, termasuk tokoh-tokoh purnawirawan TNI. Itu juga yang ingin aku tanyakan, Bang. Katanya kemarin ada sekitar berapa itu? 193 kalau nggak salah. Yang dari Angkatan Darat, lalu ada sekian puluh dari Angkatan Udara. Dan yang menarik itu kan yang paling senior Pak Tri. Betul. Pak Tri sampai sebagai mantan wakil presiden juga kan, sampai turun seperti itu, berarti kan genteng, bukan ginting, sorry. Genteng maksud saya, Bang. Berarti kan genting negara ini, kaitannya dengan wapres. Itu kalau Abang lihatnya gimana? Gini ya, kan memang di TNI itu ada Persatuan Purnawirawan ABRI, Papabri. Ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Ini resmi yang masih terikat dengan mabes angkatan masing-masing. Nah, mungkin nggak enak kalau kemudian terkait dengan lembaga aktif militer. Maka ini membuat forum tersendiri, forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, barangkali mereka sulit untuk membuat semacam petisi ya kepada presiden. Maka mereka para pejuang yang dulu memang menjadi panglima atau komandan tempur di masing-masing matranya berkumpul lalu membuat sarasehan rumusannya 8 poin itu. Dan yang menarik ya, itu setidaknya ada 5 perwira tinggi bintang 4 Angkatan Darat, Laut, Udara. Pertama, mantan wakil panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahru Roji. Ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Tias Sudarto. Ada mantan Kasal Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Ada mantan Kasau juga, saya lihat. Pak Hanafi Asnan. Marskal Purnawirawan Hanafi Asnan. Plus yang di bawahnya nih, mengetahui Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Orang melihat begitu ada Tri Sutrisno, langsung hormat semua. Jadi baik yang di organisasi PPAD, PPAL, PPAU, dan Papabri, begitu melihat ada nama Pak Tri, ya mereka hormat. Karena Pak Tri dikenal berintegritas selama ini dan tidak neko-neko kan. Artinya Pak Tri itu selama ini kita kenal tidak mempunyai kepentingan politik. Persis. Maka kemudian orang jadi kaget, sungkan juga gitu ya. Nah, saya kan memang beberapa kali dalam wawancara di televisi maupun podcast bilang begini, kelihatannya Prabowo yang sudah jadi bintang 4, jadi presiden, mungkin kepercayaan dirinya tinggi, bahkan terlalu tinggi, sehingga orang mau memberikan saran susah. Orang-orang yang misalnya perwira tinggi bintang 4 misalnya, seperti Agung Gumelar, Ketua Umum Papabri, yang selama 4 periode sampai 2027 nanti. Susah mau mengkritik Presiden Prabowo atau juga mengaitkan dengan pemerintahan yang lama Joko Widodo, susah.
karena menantunya menjadi wakil menteri iya. pemuda dan olahraga. Susah. Pak Wiranto dia staf khusus presiden. Susah. Pak Luhut Dewan Ekonomi Nasional. Ya, gitu, dan yang lain agak berat. Makanya kemudian yang menarik adalah mereka yang menandatangani ini kan sekitar 200-an perwira tinggi ADALAU plus 91 kolonel ya. Itu dulunya adalah pendukung yang berbeda-beda. Pendukung paslon 01, 02, 03. Tapi mereka menyatu di situ. Ada kepentingan bangsa yang mereka... jadi itu terdiri dari pendukung kontestan Pilpres kemarin ya Pak? Iya, yang dari berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Ada yang mendukung Ganjar, ada yang Ganjar Mahfud, ada yang mendukung Anies Caimin, ada yang mendukung Prabowo Gibran. Mereka jadi satu. Nah, mereka terpanggil, berarti ada situasi yang genting itu tadi. Nah, mereka merasa bahwa sebagai prajurit, seperti sumpah prajuritnya, mereka adalah patriot yang tidak pernah kenal menyerah. Oke Bang, sebentar Bang. Ini menarik. Kegentingannya di mana ya Bang? Sambil minum ya. Oh iya Bang, makan dulu aja kita. Saya tuh kalau sudah ketemu Bang Ginting sudah lupa mau nawarin makan Bang. Sebetulnya nggak usah ditawarin, makan aja sih Bang. Kan udah biasa kesini Bang. Siap. Anggap aja di rumah sendiri gitu loh Bang, ya kan? Rumah sendiri. Oh, nanti saya bikin ini ya, sertifikat kalau. Nggak apa-apa Bang. Iya. Mumpung menteri ATR-nya teman saya. Oh gitu ya. Nah, kita lihat gini ya. Pernyataan hari ini kebetulan juga ada pernyataan petisi konstitusi dari Pak Tri Sutrisno ya. Dia mengingatkan lagi bahwa bangsa ini kemudian dideklarasikan 17 Agustus 1945 dan pada 18 Agustus kita sudah punya undang-undang dasar. Sebentar, sebelum Abang lanjut. Ini saya penasaran. Mumpung belum lupa Bang. Iya. Maklum kalau sudah terterpa tagihan beras, kecap, apa segala macam bisa lupa Bang. Ini mumpung masih ingat Bang. Iya. Karena tagihan sudah ada yang menyelesaikan. Oh, Bang. siap. Ya, sudah dicatat. Nah, ini Bang. Berarti bukan berarti. Tadi kan memang ada sebuah kegentingan. Nah, kegentingannya tuh kaitannya dengan Gibran tuh di mana? Karena kan begini Bang. Pak Tri itu pernah menyayangkan Pak Jokowi, mencawapreskan Gibran. Gitu. Nah, kalau sudah sampai ke situ, berarti kan memang Gibrannya ada masalah gitu ya. Kalau Abang lihat, sesungguhnya di mana sih letak masalahnya Gibran menjadi wakil presiden ini di luar yang konstitusi tadi itu ya, di luar yang dia dianggap mengangkangi konstitusi atau merekayasa konstitusi itu, sehingga Pak Tri sebagai tokoh yang selama ini nggak pernah bersuara, dia tuh nggak punya kepentingan apa-apa, lalu membacakan petisi seperti yang Abang tadi katakan itu. Nah, jadi gini, seperti saya bilang, di antara 6 tokoh yang maju dalam kontestasi Pilpres itu, semuanya nggak ada yang masalah. Pak Tri itu nggak ada yang masalah dengan 5 orang itu, karena sudah melewati tahap-tahap. Jadi wajar kalau ke-5 orang ini menjadi pemimpin nasional. Maka Pak Tri dalam obrolan dengan saya waktu tanggal 9 April juga mengemukakan, menyayangkan seharusnya Jokowi menunjukkan identitasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Prabowo maksudnya Bang? Tidak. Jokowi? Dia sebut Jokowi sebagai presiden harus menunjukkan kenegarawanan. Antara lain, dia harus berpikir buat negara, buat bangsa dan negara, gitu. Bukan buat keluarga. Maka kaget, kok bisa tanpa rasa malu, tanpa rasa beban, menyorongkan anaknya. Dan ternyata pemikiran para perwira tinggi dan juga para kolonel hampir sama. Ini yang mempertemukan mereka dengan Pak Tri. Jadi kan ceritanya mereka itu sudah membuat sarasehan, ada rumusan-rumusan itu, kemudian mendatangi Pak Tri. Pak, kami membuat sarasehan, rumusannya ini. Setuju Pak Tri. Teken dia. Artinya kegelisahan yang ada di alam pikiran para purnawirawan
perwira tinggi dan kolonel itu sama dan sebangun dengan Pak Tri pemikirannya, bahwa Jokowi ini nggak punya nilai-nilai kenegarawanan. Harusnya ini kan banyak gitu loh. Jadi ini murni ya Bang, bukan like and dislike ya? Bukan. Itu murni dia sampaikan. Dia menceritakan bagaimana sebagai Caksu ya, orang Surabaya kan. Iya. Pada waktu 10 November 1945 dia menceritakan bagaimana anak-anak sekolah SD seperti saya katanya itu harus juga berjuang untuk membela pejuang-pejuang kita. Dia sampai katanya 2 tahunan angkatan saya itu nggak sekolah karena serangan Belanda itu, harus mengungsi dan lain-lain. Diceritakan bagaimana anak-anak dulu itu sudah paham tentang merah putih, tentang perjuangan untuk bangsa dan negara. Berarti kalau begitu yang dipersoalkan oleh purnawirawan tadi itu lebih pada soal satu, etikanya Pak Jokowi, Persis. Yang kedua kualitas yang disorongkan berarti Bang. Persis. Itu dan berarti juga ya? ini kan misalnya ya, mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo kecuali IKN, Ibu Kota Negara Baru, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, kecuali Rempang, kecuali yang melanggar lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Sepakat nggak yang seperti itu? Tadi Abang bilang bahwa Purnawirawan TNI ini belum mendapatkan respon dari Prabowo atas statementnya itu. Itu. Ini apa Prabowo memang belum mendapatkan itu, atau ini seperti biasa yang kemarin seperti yang dikeluhkan oleh beberapa pihak bahwa ada sumbatan komunikasi terhadap Prabowo? Bisa jadi karena menurut mereka ya, penandatangan forum itu, surat itu sudah diajukan ke Sekretaris Negara meminta pertemuan. Tapi saya kira begini ya, 8 poin atau petisi yang berisi 8 poin itu sesungguhnya kan sebenarnya mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memisahkan diri dari bayang-bayang Jokowi kan. Ini kan berarti statement udah lama, bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari, sekarang April sudah pertengahan, belum direspon juga. Belum. Kan mustahil belum sampai itu surat ke Prabowo kan Bang? Makanya. Kalau begitu berarti kemungkinannya pertama Prabowo memang tidak mau merespon, atau bisa jadi memang ini diendapkan oleh di sekelilingnya. Nah, kalau Prabowo tidak mau merespon, Bang, tradisi di TNI itu kan kalau sama senior itu kan hormat begini kan, Bang? Betul. Betul nggak, Bang? Betul. Iya kan? Nah, kalau sampai tidak direspon, kira-kira apa sih kalau Abang... Ini dilema bagi Presiden Prabowo Subianto. Mendiamkan, loh ini tokoh-tokoh senior, ya kan? Kemudian anutan ya bahasa Indonesia, tokoh TNI seperti Tri Sutrisno. Jadi menurut saya gini, ini mungkin strategi bagi Prabowo, mungkin tidak akan bertemu secara terbuka dengan mereka. Mungkin pertemuan tertutup. Kenapa? Saja. Karena menyinggung nama Jokowi dan putranya. Nah, kalau begitu berarti benar dong asumsi selama ini bahwa Prabowo itu belum independen dari Jokowi. Nah, gimana pun juga ada saham Jokowi dalam Pilpres lalu. Nah, ini tidak mungkin kemudian seperti para aktivis barangkali seperti membalik telapak tangan, nggak bisa. Ini dalam politik namanya strategi. Jadi perlu waktu bagi Prabowo untuk melepas dari bayang-bayang Jokowi, tapi punya cara tersendiri yang sepertinya orang awam barangkali agak sulit memahaminya. Tapi orang yang belajar ilmu politik seperti saya ini bisa memahami. Ini. Sorry Bang. Siap. Iya sorry. Abang ini benar. Ternyata Abang itu pengamat politik dan militer UNAS. Aku baru ngeh Bang. Iya. Itu Bang. Begitu Abang itu. Kirain pesilat Betawi ya. Iya baru ngeh aku. Bang Ginting itu ternyata pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional. Iya, luar biasa Abang ini. Ya jadi gini ya.
cara berpikirnya kan ada strategi, ada taktik, ada teknik. Nah, makanya yang digunakan ada strategi. Sebentar Bang, sebentar. Di satu sisi sih kita paham, maklum, kalau Prabowo itu terkesan tidak independen, seperti analisis Abang tadi. Apalagi kemudian statement-statementnya Pak Prabowo itu, bahwa ada yang ingin memecah belah saya dengan Jokowi, Jokowi orang baik, hidup Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi itu sampai kapan Bang? Nah, itu kan harus dipahami. Antara ucapan dan tindakan agak berbeda. Nah, itu dia. Misalnya, contoh ya, hidup Jokowi. Tapi kemudian mendatangi Megawati. Kan gitu. Ya. Hidup Jokowi memerintahkan tentara angkatan laut untuk membongkar pagar laut. Apapun sudah dilakukan ya, walaupun belum selesai tapi sudah dilakukan. Hidup Jokowi, kita lihat lagi, ada lahan perkebunan sawit diambil, ya kan? Ada kemudian orang-orang caranya cantik, misalnya begini. Stop cantik Bang, kita makan. Ini dulu, cantik bener. Lupa makan tadi. Kalau sudah bicara analisis yang cantik tuh kita lupa makan Bang. Iya. Apa dulu Bang? Gini. Kayaknya sampai habis dulu baru. Memang Bang, kalau lagi makan itu jangan bicara nyemprot. Tunggu satu tusuk dulu selesai. Nggak apa Bang. Namanya juga warung lah Bang. Warung kan nggak perlu sedus-sedus amat. Gini, orang juga nggak sabar. Kapan reshuffle terjadi? Ya? Ini tanggal 20 udah pas 6 bulan. Kalau menurut saya, reshuffle itu sudah terjadi. Caranya adalah memang cara Jawa. Contoh, Istana mengumumkan Mensesnek Prasetyo Pratikno yang sebelumnya ya. Ya, Prasetyo. Itu menjadi juru bicara Presiden. Padahal sudah ada kepala kantor komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Kok bisa? Artinya kan sebenarnya pelan-pelan bahwa kalau orang Medan, kau tahu diri lah, kau udah nggak dipakai. Tapi ini kan cara Jawa. Nah, gitu. Sama dengan Presiden memanggil Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Kok wakil menterinya? Kok bukan Menteri Koperasi Budi Ari? Yang Bang, kok malah wakil? Wakil. Sementara menterinya ini terindikasi dekat dengan Jokowi. Atau katakanlah dia bekas menterinya Jokowi. Iya. Jadi selalu begitu. Saya perhatikan, di mana ada menteri-menteri yang dugaannya terafiliasi dengan Jokowi, maka wakil menterinya itu adalah orang dekat. Tapi kan Prabowo. gini loh Bang, ketidaktegasannya Pak Prabowo itu lalu memunculkan asumsi adanya matahari kembar. Pak SBY sampai mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar di dalam pemerintahan. Betul. Itu kan Bang. Nah, matahari kembar itu kan kemudian menggelisahkan Bang. Betul. Bagi kita ya, bagi sebagian orang, terutama kami lah, menggelisahkan. Karena kan nanti kalau matahari kembar tuh kemana arahnya ini kemudian? Kalau matahari satunya ke kanan, satu ke kiri kan nggak jelas Bang. Kiblat harus satu. Kiblat harus satu. Nah kalau Abang lihatnya gimana? Ini betul terjadi matahari kembar atau ini sebuah strategi saja gitu bagi Prabowo? Pasti dugaannya seperti itu. Orang merasa karena cara berpikirnya gregetan nih kan. Ya. Cara berpikir aktivis, nih kok nggak berubah-ubah gitu ya kan, nggak berubah-ubah. Saya kira Prabowo itu lagi-lagi seperti membuka tabir selimut itu, musuh dalam selimut. Kan nggak bisa langsung buka gitu. Kalau kita sedang tidur kedinginan, bangun pagi atau bangun subuh langsung buka. Tapi kan ada musuh di dalam selimut itu. Artinya ada rival di situ. Jadi menurut saya Jokowi juga seperti tudingan SBY, terlalu banyak cawe-cawe, terlalu banyak aktivitas. Itu kan dimukakan SBY pada saat ada diskusi di SBY Institute.
Kemudian sebelumnya juga sudah mengatakan hati-hati loh matahari kembar, mengingatkan kepada Prabowo. Iya. Jadi akhirnya kalau kita lihat, memang Jokowi tidak seperti mantan presiden yang lain yang sudah selesai. Selesai menjadi bapak bangsa. Oh, Tidak iya. usah masuk lagi ke politik praktis. Gitu. Itu kan Bang? Tidak merecoki. Tidak ngerecokin. Jadi betul, saya kira Prabowo juga merasakan itu. Makanya banyak akademisi, kemudian pemerhati meminta supaya segera dilakukan reshuffle kabinet. Tapi reshuffle kabinet gayanya Prabowo ya seperti itu, pelan-pelan. Nah Bang, kalau Bang Ginting lihat dukungan TNI terhadap Prabowo itu akan menambah kekuatan dia atau sebaliknya? Pasti dong. Mestinya menambah kan Bang Pasti, ya? iya. Pasti. Artinya dengan begitu Prabowo kan bisa lebih pede kan Bang? Betul. Tidak usah lagi dia terbebani oleh yang lain-lain, apalagi kata Pak Fahru, bener kan seperti Pak Fahru Rosi bilang kan? Iya. Tidak usah merasa utang budi kan begitu Bang? Iya betul. Jadi ini petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI amunisi baru bagi Prabowo untuk menghadapi Jokowi kan kira-kira begitu ya. Bukan berarti ingin memisahkan kan seperti itu. Tapi harusnya tahu diri gitu. Persoalannya kalau mantan itu nggak tahu diri gimana? Pernah punya mantan kan? Pernah Bang. Kalau nggak tahu diri gimana? Iya, mantan guru. Iya. Podcast nih Bang, jangan bilang mantan yang lain-lain, nanti kita nggak bisa pulang. Mantan nih, Bang. teman. Mantan teman Bang. Iya. Mentan Bang. Iya. Jadi sebenarnya sindiran SBY itu keras sekali. Artinya begini ya, SBY tahu diri juga, maka dia datang ke tempatnya Prabowo pada saat Lebaran itu, ya kan? Lalu yang menarik kan begini, ketika Didit Prabowo mengunjungi Jokowi, ya, bukan Prabowo-nya, Didit. Ya. Ini bulan Syawal nih, masih bulan Syawal. Memang sekitar 10 atau 9 hari lagi bulan Syawal selesai. Nah kan teka-tekinya, akankah Prabowo nemui Jokowi di Solo? Menurut saya udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Udah lewat. Sudah lewat ya. Dan ketika Prabowo mendatangi Megawati, saya kira juga sudah ada garis bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi tidak seperti artinya bulan madu akan segera berakhir. Nah, seperti lagu kan. Iya. Itu ada masanya. Tapi kalau menurut Abang Ginting, kira-kira sejauh mana kekuatannya Purnawirawan ini? Iya, itu kan pernyataan moral. Kita jadi ingat bagaimana forum komunikasi yang dibangun oleh para mantan Kasat, Kasal, Kapolri pada era Presiden Soeharto yang kemudian menjadi petisi 50. Ini bisa bergulir sama. Cuma persoalannya dulu adalah mengkritisi Presiden Soeharto. Kalau ini kan menarik. Ini adalah meminta pemerintah, meminta ke pemerintah kemudian untuk berpisah jalan dengan mantan Presiden Jokowi. Kan termasuk tuntutan reshuffle kabinet. Iya. Terutama yang terkait dengan mantan presiden sebelumnya, juga kepada menteri-menteri yang patut diduga terindikasi korupsi. Bener dong, ya kan? Iya. Harus didukung seperti itu. Dan juga misalnya sama mengingatkan, ini sekarang negara sedang tidak baik-baik saja, dunia ya. Kemungkinan akan terjadinya perang kan harus juga disiapkan. Ya. Maka menginginkan juga meminta pekerja asing, terutama dari Tiongkok, itu dipulangkan ke negaranya. Bukan hanya pekerja kasar, tapi semua kerja bagi yang profesional juga berarti kan? Iya, artinya mereka memikirkan dari sisi intelijen. Kemungkinan akan ada penyusupan lewat tenaga kerja. Tentu tidak ngaku saya tentara, kan nggak mungkin. Tapi saya ada yang bilang begini Bang,
Itu kalau nggak salah dari PSI bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI, statement lah ya, pernyataan-pernyataan Purnawirawan terkait dengan Gibran itu bisa merusak demokrasi, bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemimpin ini. Itu ada pernyataan dari Andi siapa saya lupa Bang, ya maklum lah kita ini kan bacanya sekilas-sekilas juga, mau sambil ngipas sate juga kan Bang. Iya. Iya, itu Abang ngelihatnya gimana? Ya boleh, semuanya kan. Tidak ada masalah ya. Dalam politik tuh silakan orang punya perspektif macam-macam gitu. Ini kan bukan soal benar salah, argumentasinya apa. Kan tadi disebutkan mereka tidak ada masalah dengan Presiden Prabowo. Yang ada masalah adalah wapresnya. Ya. Ini untuk berpikir bangsa ini ke depan menghadapi geopolitik, geoekonomi, geostrategis. Apa iya kita akan membebani kepada anak yang usianya belum sampai 40 kan? Sebelumnya di undang-undang kan nggak ada, tapi terjadi perubahan. Artinya apa? Artinya mereka juga lihat ada rekayasa-rekayasa, ada kekuatan-kekuatan besar yang menyebabkan anak usia di bawah 40 tahun tiba-tiba bisa. Kan nggak ada dalam sejarah Indonesia, baru kali ini kan gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Abang kemarin katanya ketemu Pak Tri. Gimana cerita tuh? Iya, jadi saya tuh termasuk yang senang mengunjungi tokoh-tokoh untuk belajar. Anjang sana ya? Anjang sana, anjang sana, anjang sini ya. Anjang sana ke Jokowi juga kalau gitu. Iya, oh enggak. Jadi yang menarik itu menurut saya gini ya. Ini Pak Tri termasuk tokoh militer yang paling senior, usianya 90. Generasi 45 nyaris habis. Tinggal generasi angkatan beliau yang awal-awal Akademi Militer. Dia kan Akademi Militer 1959 atau Akademi Militer Bandung ya. Nah, ini setiap ada acara TNI pasti Pak Tri diundang sebagai tokoh yang paling senior, dihormati. Jadi saya juga ingin mendengarkan apa sih kegelisahan Pak Tri itu. Beliau kebetulan mengemukakan begini, saya ini usia 90 tahun. Saya khawatir kalau di usia saya yang sangat senja ini, saya kemudian tidak memberikan wasiat kepada bangsa ini. Ternyata wasiatnya adalah terutama masalah konstitusi. Misalnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kenapa yang asli? Karena Sumpah Prajurit dan Sabta Marga mengacunya ke Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu. Yang diacu pada disahkan pada 18 Agustus 1945. Itu acuannya di situ semua. Maka kegelisahannya dikemukakan. Sekarang kan hari ini sudah keluar petisi konstitusinya Pak Tri untuk kita kembali ke situ. Karena kalau kemudian di amandemen itu sesungguhnya tidak dimasukkan ke batang tubuh. Itu dalam penjelasan, ada adendumnya. Di mana-mana yang namanya konstitusi negara seperti di Amerika pun namanya undang-undang dasar, dia pokok-pokoknya saja. Bukan kemudian ada ABC-nya, enggak. Itu amandemen silahkan saja dimasukkan dengan penjelasan, bukan mengganti seluruhnya. Nah, mengganti batang kaitannya tubuh. Dengan Sumpah Prajurit tadi itu kan Bang ya. Iya. Prabowo kan paham lah. Iya. Apal di luar kepala lah Sumpah Prajurit kan gitu. Nah ini apa Bang Giting menilai apa ada kekecewaan sesungguhnya terhadap Prabowo kalau sampai mengingatkan dengan Sumpah Prajurit itu? Iya, saya kira kan mereka mengingatkan, kira-kira begini, Prabowo, kau juga sama seperti kami, prajurit yang tidak pernah kenal menyerah, pengawal ideologi negara Pancasila, maka kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kami mengingatkan, silakan jalankan program Astacitamu kecuali itu tadi ibu kota negara yang baru. Karena Pak Tri juga menjelaskan waktu ngobrol dengan saya bagaimana Pak Harto tuh menyiapkan jonggol tuh lama sekali. Harus perlu persiapan matang. Contoh, Mabes TNI ditaruh di Cilangkap, dipindahkan ke Cilangkap. Mabes-mabes digeser semua ke Cilangkap. Karena apa?
untuk membackup ibu kota jonggol tadinya. Jadi sudah dipersiapkan pertahanan keamanan sudah disiapkan. Ini kan belum IKN. Artinya seperti simsalabim tiba-tiba baru aja mimpi bangun, nggak bisa gitu. Jadi harus ada pembangunan jangka pendek, menengah, panjang. Cerita lain apa Bang dari Pak Tri Bang? Yaitu tadi. Selain petisi yang tadi Abang sebutkan itu. Iya, kekhawatiran dia bahwa selama era reformasi ini sepertinya nilai-nilai Pancasila tidak diresapi betul oleh anak-anak kita. Praktis kan kalau dulu kita kuliah penataran P4 Ya, kan? ada betul penataran P4. Jadi pelajaran PMP jelas semuanya. Pendidikan moral Pancasila. Moral Pancasila, bahkan sejarah perjuangan bangsa. Ada PSPB dulu Bang, PSBB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Kita Bangsa. pun hafal butir-butir Pancasila. Nah sekarang kan tidak ada. Dulu ada BP7, ada penataran P4 ditiadakan. Dan baru belakangan ini aja baru dibentuk BPIP. Nah Pak Tri senang ada BPIP. Dan Pak Tri di situ. Ya, posisi di situ. Ya. Memang beliau bilang ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Masih banyak pernyataan-pernyataan kontroversi dari sang ketua segala macam. Tapi jangan berarti lembaganya harus dibubarkan. Berarti Pak Tri itu menggelisahkan mengenai kondisi bangsa ini karena dalam tanda kutip meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Persis. Mungkin di dalamnya juga termasuk etika ya Bang ya. Persis. Etika politik gitu ya. Persis. Kalau bicara etika politik itu kan kayaknya Pak Wapres ini agak ini prosesnya kan tidak agak ini kan konstitusinya iya karena dirubah tapi secara etika kayaknya dalam tanda kutip dipermasalahkan gitu. Apakah kaitannya Pak Tri menyinggung soal itu? Apakah ada juga kaitannya dengan itu Bang? Ya iya. Jadi kalau kita lihat bicara etika berarti bicara perilaku politik. Perilaku politiknya kira-kira sesuai nggak dengan Pancasila itu? Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, apakah keputusannya sudah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kira-kira gitu? Anak yang belum cukup usia, belum cukup pendidikan, belum cukup pengalaman, tiba-tiba disorongkan ke situ. Dari sisi kemanusiaan, dari sisi persatuan gitu. Ini jangan-jangan bisa memecah belah bangsa gitu kan. Dari sisi hikmah kebijaksanaan, apa ini hikmah, apa ini bijak, apalagi dari sisi keadilan sosial. Jangan-jangan cuma anak Presiden Jokowi saja yang bisa dengan seketika menjadi wakil presiden, kota, gubernur, dan juga presiden. Nah dari perilakunya, ini menurut Pak Tri, ini nggak ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ketika memutuskan itu. Jadi kembalilah ke filosofi falsafah bangsa kita. Kalau Bang Ginting memprediksi nih, mungkin nggak Prabowo akan mengikuti saran-saran dari Purnawirawan ini, terutama dari Pak Tri? Mungkin. Apa argumentasi Abang? Ya, tapi dengan cara, yaitu tadi, caranya silent. Karena kalau terbuka, saya mendukung pernyataan ini. Kan ada Presiden Jokowi, nggak enak. Gimana pun juga Jokowi punya saham. Tapi Prabowo punya strategi jitu menurut saya untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Matahari kembar, matahari kalau dua bersinar malah jadi gelap. Nggak boleh kan ada dua matahari kembar. Makanya harusnya itu sindiran. Kau yang dulu pernah menjadi pemimpin, sudah waktunya dong. Katanya mau pulang ke kampung, mau ngomong cucu. Kok lu masih banyak beraktivitas, jadi ngomongnya gue lu ya. Mentang-mentang pakai baju jampang abang, gue lu biasanya kau. Biasanya kau ya. Kau nih gimana le? Mana lah? Gitu kan? Iya. Terus saran Bang Ginting apa sih kira-kira sikapnya Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu? Iya pelan-pelan mestinya juga mengembalikan orang-orang yang tidak performannya tidak bisa mengikuti alurnya Pak Prabowo, ya sudah. Ini kan persoalannya gini loh, di kita ini kok nggak ada yang berani mundur gitu loh, harus dipaksa. Masa harus menggunakan gaya kau karena merasa nggak bersalah Bang? Ya gitu ya. Iya, kamu merasa nggak bersalah, merasa benar semua. Jadi harus ditunjukkan salah kau di sini. Gitu kira-kira Bang ya. Tapi kan sebenarnya Prabowo juga
sudah menyindir ya. Artinya kalau tidak bisa berlari cepat, berlari maraton dengan saya, sudah pulang aja ke rumah, tidur aja di rumah. Sebenarnya nyindir, tapi kok nggak ada yang mundur gitu loh. Kita tunggu nih sampai April ini gitu. Ada yang mundur apa enggak gitu. Kalau nggak ada yang mundur, ya sudah. Dimundurkan. Makanya karena semuanya sungkan, maka para purnawirawan ini mendorong Pak Prabowo, Pak reshuffle dong itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami dukung Bapak. Orang-orang ini akan menjadi benalu. Benalu ini harus dipangkas begitu. Sebetulnya sih kalau Pak Prabowo mau mencermati apa yang dikatakan purnawirawan itu kan selaras dengan keinginan publik selama ini, Bang. Persis sama Ya kan? kan, sama kan? Sebangun lagi. Sebangun. Artinya bahwa tidak perlu ada keraguan dari Pak Prabowo untuk menindaklanjuti usulan-usulan ini. Iya. Karena kan usulan ini juga ada baiknya. Iya. Kan gitu, Bang? Iya. Iya kan? Ya. Jadi paling enggak nanti keluarga Jokowi akan melihat bahwa oh ternyata purnawirawan juga sepemikiran dengan sejumlah aktivis gitu, sejumlah akademisi yang meminta agar Jokowi itu sudahlah, bukan waktunya lagi kan gitu. Karena publik masih melihat, oh ini 3 periode. 3 periode dengan cara apa? Masih ada 17 orang menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Ini menjadi beban politik bagi Prabowo Subianto. Jadi kayak lagunya siapa itu ya? Pak Tua, sudahlah. Gitu. Nah gitu. Jreng. Pak Jokowi, sudahlah. Gitu kan. Dia sudah 10 tahun berkuasa. Nah, gitu. Ya. Jadi memang tidak memungkinkan konstitusi kita lebih dari 2 periode. Oke, Bang. Itu. Terakhir nih, Iya. saya tanya, Bang. Terakhir A, terakhir B, terakhir C. Ya ini terakhir. Oh, nanti kan ada terakhir kedua dan terakhir sekali ya. Terakhir nih, Bang. Kalau tuntutan itu, ini bukan tuntutan sih menurut saya gitu ya. Statement lah ya. Ya oke lah, petisi lah. Kalau ini sampai tidak dipenuhi oleh Prabowo gimana kalau menurut Abang kira-kira? Bagi mereka yang penting mereka sudah sampaikan. Gugur kewajiban. Tapi menurut saya ini akan jadi snowball. Dukungan akan semakin banyak. Ya. Terutama begini, karena kan beberapa perwira, purnawirawan kira-kira begini. Kan saya nggak enak kalau kemudian nama saya ada. Sementara saya purnawirawan masih cari makan dan segala macam, ya kan. Tapi bahkan ada beberapa yang bilang begini, kalau tuntutannya langsung 2 poin, apa itu saya tanya? Adili Jokowi ya, dan makzulkan Gibran. Oh saya mau, nggak apa-apa ditulis namanya. Oh gitu? Iya. Dan itu bintang 4. Bintang 4. Ngeri kan? Ya. Nah kebetulan artinya ini situasinya sudah berada di ubun-ubun, Bang ya? Persis. Udah memuncak gitu ya? Dan beberapa hari lalu memang saya ngunjungi tuh para mantan-mantan, pokoknya bintang-bintang 4 lah. Ya. Purnawirawan bintang 4. Saya tanya suaranya juga. Begitu ada petisinya, saya tanya lagi. Dukung nggak? Mendukung, walaupun kami tidak ada di situ. Ternyata suaranya sama dengan kami. Terakhir yang kedua, Bang. Abang tadi sudah kasih saran ke Prabowo. Sekarang kasih saran ke Jokowi dong. Oh gitu? Iya. Tadi udah. Pak Tua, sudah. Itu Bang ya? Sudah. Jadi Supaya Bapak dia bangsa dikenang, saja. iya. Kalau kemudian masih ikut cawe-cawe, itu dia akan berbenturan dengan presiden yang sekarang. Iya. Oke. Ya Bang, oke. Kalau begitu, terima kasih Bang. Siap. Ini malam yang sangat mencerahkan. Cerah, Di merah samping putih ya. suasananya juga cerah. Ya Bang, Abang pakai merah dan putih, saya juga merah dan putih. Sekarang saya Coba gespernya. Ini gesper Haji. Gesper Abang yang benar. Benar ya. Karena Bang, saya susah nih, perut gede kalau begini susah nih Bang. Saya cari yang praktis aja sih Bang. Kan buru-buru ngipas sate segala macam kan begitu. Tapi dilarang jujur lah kalau soal itu tadi. Oke, soal ya. perut itu ya. Nanti biar diedit Bang. Oh, siap. Oke, terima kasih Iya. Bang Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional. Siap. Ya, Bang. Terima kasih sarannya terhadap Pak Prabowo. Iya. Mudah-mudahan beliau mendengar. Betul.
Dan Karena ini kemarin banyak kita yang kritik membangun kan. kritik membangun, Bang. Nah, jangan kemudian kalau salah kita biarkan. Betul. Nah, gitu. Saya tuh kemarin berpikir gini, Bang. Orang tuh pada bicara, ini Pak, akses ke Pak Prabowo susah. Tak pikir-pikir, oh berarti sama dengan saya. Saya juga susah sebagai pedagang sate ini, Bang. Oh gitu akses ya? Pak Prabowo. Padahal sudah nawarkan sate. Udah, Belum sampai ya? berarti bukan hanya saya yang susah aksesnya ke Pak Prabowo kan. Berarti Mereka juga ada yang mengunci akses. Ya wallahu a'lam, Bang. Tapi sekali lagi terima kasih, Bang. Siap. Karena Abang pakai baju Betawi. Coba pakai salam Betawi dulu. Waduh. Aduh. Kalau aku kan bisa. Abang motor sekelangkong. Sekarang Abang Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. itu lagu, Bang. Nggak bener kan? Nggak bener, Bang. Anak Betawi nggak berbudaya katanya. Iya. Aduh, sialan. Ini Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi sekarang jangan bikin karena publik masih melihat, oh ini 3 periode. 3 periode dengan cara apa? Masih ada 17 orang menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Ini menjadi beban politik bagi Prabowo Subianto. Jadi Karena publik masih melihat, oh ini 3 periode. 3 periode dengan cara apa? Masih ada 17 orang menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Ini menjadi beban politik bagi Prabowo Subianto. Jadi sama-sama punya keberanian, tapi sama-sama berintegritas. Insya Allah. Merah dan putih. Siap. Matur sekelangkong, Bang Ginting. Siap. Sudah hadir di warung sate demokrasi ini. Para pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan Sate Demokrasi hanya di channel YouTube Terus Terang Media. Dan jangan lupa pula untuk terus memberikan subscribe, like, dan komen. Komen terbaik dapat hadiah sate dari Cak Imam. Saya Cak Imam, sebagai pemilik warung Sate Demokrasi ini, undur diri. Matur sekelangkong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.